GBS Kalvari, dimanapun berada dan di tempat ini, boleh kasih tepuk tangan luar biasa di hari terakhir Januari 2021. Satu bulan kita boleh menjejakkan kaki di tahun yang baru dan kita tetap terus mau melangkah bersama Tuhan sepanjang 11 bulan ke depan. Puji nama Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau meninggikan namanya karena Dia Allah satu-satunya, Allah yang termaha besar, termaha dahsyat, dan termaha tinggi. Satu pujian yang mau kita naikkan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder
buat kasih setianya, buat penyertaannya, buat kemurahannya yang tak pernah henti, terus mengalir dan terus mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berterima kasih Tuhan buat orang tua kami Tuhan, buat pasangan kami Tuhan, suami istri kami, anak kami, keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami, tetangga sekitar kami, rekan kerja kami, teman kami di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kau Allah yang melangkah bersama kami, Kau Allah yang menetapkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk 31 hari pertama di bulan Januari 2021 ini Tuhan. Terima kasih Engkau boleh ada bersama, melangkah bersama dengan kami. Terima kasih Engkau boleh tuntun kami Tuhan. Engkau boleh bawa kami berjalan untuk menapaki setiap journey kami Tuhan, yang Engkau boleh persiapkan atas setiap kami. Terima kasih atas segala berkat kekuatan Tuhan, berkat pengharapan Tuhan, berkat kesehatan, sukacita Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami boleh berada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih dahsyat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar kuasa-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan boleh nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Pakai terus mulut, lidah, bibir hamba-Mu, bahkan setiap kehidupan kami Tuhan boleh menjadi terang Tuhan buat setiap orang yang boleh kami jumpai, dan terus buat keluarga kami. Kami mau singkirkan segala keputusasaan, segala pesimisme dan hal-hal lain yang bukan daripada-Mu. Tapi kami mau menuju terang yang daripada-Mu dengan sukacita dan optimisme yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menapak lebih jauh lagi untuk 11 bulan ke depan. Dan kami siap berjalan bersama-Mu untuk hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia dalam KBS Kalvari, tempat ini bahkan dimanapun berada Tuhan. Kami mau puji muliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Pimpin awal, pertengahan, pada akhirnya. Bahkan Kau boleh atur langkah kami untuk seterusnya. Terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup, orang-orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih senyum kiri dan kanannya, dan kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya dan siap untuk menyatakan kalau Tuhan kita the one and only, Tuhan yang termaha besar, termaha tinggi, Allah Raja di atas segala raja. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Kasih tangan yang tinggi untuk Tuhan kita. Ya, bangga Tuhan yang termaha besar. Tuhan yang besar dan maha terpuji. Dia lebih dahsyat daripada Allah.
kuasanya dahsyat atas setiap kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua mengucap syukur kalau kasih Bapa tetap terus boleh mengalir dalam kehidupan kita. Kasihnya bak mentari yang bersinar, kasihnya bak gelombang samudra, tapi Dia Allah satu-satu yang sungguh boleh mengasihi kita. Kita mengucapkan rasa syukur kita. Puji nama Tuhan itu. Puji nama akan dimainkan oleh saudara Vio dan Mega. Sa
kehidupan kami lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Untuk boleh jadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang boleh punya makna Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kau boleh urapi hamba-Mu Tuhan. Tanah selama Tuhan, dalam melalui apa yang boleh disampaikan mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, urapan yang nyata daripada-Mu Tuhan boleh mengalir Tuhan, kebenaran Tuhan yang daripada-Mu Tuhan boleh dinyatakan Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan boleh membukakan setiap hati kami, hati dan pikiran kami untuk tangkap setiap berkat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh pakai dan bahkan boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman yang daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya. Saudara udah duduk tapi nggak apa-apa. Saya ingin tadi memang ada yang berdiri ya. Jadi saya ingin mendeklarasikan pada hari ini, ya, supaya imun kita kuat, tubuh kita sehat. Semuanya bagi diri lagi boleh? Oke. Sama-sama katakan dengan saya. Saya sehat. Saya tidak terpapar COVID-19. Saya dipulihkan dan berkemenangan. Saya diberkati dan memberkati. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Saya percaya declare kita, pernyataan, kata-kata iman kita akan terjadi buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Lama-lama kita terbiasa dengan kabar-kabar yang menegangkan dalam tiap-tiap hari ya. 2 minggu yang lalu setelah khotbah, kalau nggak salah Sislo Regue waktu itu yang pujian. Setengah 12 kalau nggak salah. Tiba-tiba saya mendengar uncle saya, adik mami saya meninggal terpapar COVID. Kemudian beberapa hari kemudian level sepupunya Mr. dan Mrs. Agus Setiawan juga meninggal barengan. Meskipun kata orang banyak yang nulis itu di Instagram, cinta sejati, sehidup semati. Tapi aduh, kayaknya ngeri banget ya COVID-19 ini gitu. Meninggal saudaraku. Saya ngobrol sama istri saya, kalau dulu kayaknya kita mendengar COVID-19 itu beberapa bulan lalu itu masih jauh gitu ya. Jawa Timur, merah, mana mulai ke Jawa Barat. Sekarang di sekitar kita sih. Seperti itu mendesak kita, membuat kita agak takut gitu sebenarnya. Tetapi saya mau katakan bahwa yang berdaulat atas hidup kita bukan COVID-19, tetapi yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya mati hidup kita itu di dalam tangan Tuhan, bukan karena COVID-19. Ya, amin saudaraku. Mazmur 91 ayat 7 dan 10 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin saudaraku. Itu janji Tuhan dan kedaulatan Tuhan seperti itu. Kalau memang kita harus meninggal, ya karena itu seizin Tuhan. Tapi bukan COVID-19 yang berdaulat atas kita, hidup kita. Tetapi Tuhan yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, yang menjadikan langit dan bumi itu, dan bumi ini yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Nah saudaraku, hidup kita terbagi dari tiga fase, ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saya menyebutnya yesterday, today, and tomorrow. Ini menjadi tema khotbah pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari kemarin alami masa-masa yang sukar, masa-masa yang pahit, penderitaan, pernah difitnah, pernah diejek orang, pernah dibohongi mungkin, dan itu saudara bisa lalui.
itu membuat hari ini saudara bisa hidup dan kuat. Dan bergerak untuk hari esok yang penuh dengan harapan dan keindahan di dalam Yesus. Ya. Dan pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi saudara, di dalam kehidupan kita. Betul saudara? Ya, kalau dulu langsing, sekarang langsung. Itu mah kesalahan saudara, terlalu banyak makan. Ya, kalau dulu good look, kalau dulu bad look, sekarang good look. Saya nggak bilang jelek ya. Tapi saudara sadar nggak? Semakin kesini, look saudara tambah baik, betul nggak? Ada yang nggak ngerasa nih. Kebanyakan orang seperti itu. Coba nanti saudara pulang ke rumah, lihat foto 2011, 10 tahun lalu lah. Kok saya gini ya? Ya, betul nggak? Sudah gitu nggak? Loh kok saya kayaknya kurang ganteng deh. Kok kayak nggak cantik ya? Tapi sekarang lebih cantik. Good look. Ya, betul nggak? Aduh, masih belum pada ngerasa nih masa lalu kita. Hah? Iya. Rina kayaknya masih belum. Coba lagi Rina pertama kali ke gereja. Aduh, ya bukan jelek ya, tapi lebih good look sekarang kan. Ya, itu perubahan yang terjadi. Mungkin sekarang kita tahu fashion, tahu bagaimana kita bisa pakai baju dan sebagainya. Ya, tetapi ada juga perubahan-perubahan yang terjadi dengan sendirinya, saudara. Dan saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, itu Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya. Kita lihat Paulus, contohnya, dulu Paulus adalah orang yang jahat, namanya Saulus. Dia orang yang sangat jahat, dia menjelekkan orang, dia memprovokasi orang, dia menganiaya orang Kristen, membakar gereja. Kalau zaman sekarang mungkin, sorry ya saya katakan ini, mungkin ISIS seperti itu. Dia menggerakkan banyak orang untuk menghancurkan orang Kristen, mengerobohkan gedung gereja. Tapi sekali waktu Paulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan apa yang terjadi? Tuhan ubahkan sedemikian rupa sehingga Paulus yang dulunya jahat, Saulus yang dulunya jahat menjadi Paulus, dirubah namanya. Dan dia yang dulunya suka membakar gereja sekarang membangun gereja. Yang dulu suka menganiaya orang Kristen, sekarang dia memberitakan firman Tuhan agar setiap orang mengikut Yesus menjadi orang Kristen. Dan bahkan dia mengadakan satu perubahan besar dalam sejarah gereja. Paulus ya mengadakan perubahan dalam sistem gereja, dan dia mengadakan satu revival yang luar biasa. Nah, perjalanan Paulus ini yang akan kita ambil contoh bagaimana dia bisa eksis ya dia bisa mengatasi setiap masa dengan baik sehingga dia hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, saya ambil dari kitab Filipi. Ya, kita akan belajar step-step langkah-langkah yang Paulus lakukan waktu yesterday, today, and tomorrow. Langkah-langkah yang Paulus ambil ketika Paulus alami waktu yang lalu, hari ini, bahkan waktu yang akan datang, sehingga Paulus berhasil dan berkemenangan. Langkah yang pertama adalah declare. Ya, langkah pertama declare atau deklarasi, menyatakan diri. Mirip seperti tadi lah, itu perkataan iman ya. Kalau deklarasi seperti ini, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Ya, kita akan membahas dalam perikop ini. Saya akan bacakan buat saudara. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi di sini Paulus yang bicara langsung, yang ngomong langsung, dan dia mendeklarasikan dirinya tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus di ayat ini mendeklarasikan dirinya bahwa Paulus adalah orang bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan dia tentang teologi, dia udah ahlinya. Dan tentang mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Itu deklarasi Paulus ketika dia mau berubah.
Ya. Nah, deklarasi diri itu penting sebagai langkah untuk maju, untuk moving forward. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, untuk melangkah maju. Deklarasi itu penting, sangat penting. Apa deklarasi kita? Ya, kita baca dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, redemption, itu bahasa Inggrisnya ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita semua sudah ditebus oleh darahnya, sehingga kita bukan lagi milik dunia ini, bukan milik iblis, tetapi milik Tuhan. Itu deklarasi yang harus kita katakan buat diri kita, bahwa kita ini orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita sekarang milik Tuhan, sehingga Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bukan COVID-19, bukan nasib kita, tetapi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Oke, coba saudara deklarasikan diri saudara. Sama-sama katakan, aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku milik Tuhan, sehingga Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita, saudara. Bukan COVID-19, bukan nasib kita. Ingat ya, kadang-kadang nasib saya mah udah begini dari dulu. Turunannya ya dari dulu udah jelek, udah miskin. No, bukan saudara. Tapi yang berdaulat atas hidup saudara adalah Tuhan. Amin. Ya. Deklarasi adalah langkah awal untuk moving forward. Langkah awal untuk bergerak maju. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, looking forward and moving forward. Melihat maju dan bergerak maju. Ini yang Paulus lakukan ketika dia mau berubah. Jadi Tuhan mengubah Paulus tidak seperti tiba-tiba berubah dari manusia biasa jadi Superman. I'm Superman itu. Enggak. Tetapi ada langkah-langkah yang Paulus lakukan. Ini yang kedua, langkah yang kedua. Dia melihat maju dan bergerak maju. Ya. Mungkin saudara punya latar belakang yang tidak baik. Ya. Setiap kita punya background yang berbeda. Tetapi apapun background saudara, apapun latar belakang saudara, saudara harus melihat maju dan bergerak maju. Amin. Saya akan bacakan buat saudara dalam perikop yang tadi juga, Filipi 3, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini Paulus katakan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus, akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Perhatikan baik-baik. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus melakukan langkah apa yang pernah dia lakukan kemarin yesterday itu adalah sampah. Ya. Saya tertarik dengan kata sampah. Ya. Karena ada beberapa jarang kita mendengar tentang pembahasan ini. Kemudian saya mencoba melihat apa bahasa aslinya. Bahasa aslinya di sini digunakan dalam bahasa Yunani, skybalon. Itu artinya kotoran yang dibuang oleh manusia. Lebih ekstrimnya lagi, kotoran manusia. Oh, saudara, kalau ini ilustrasi di sini ya, arti dalam ayat ini. Kalau saudara maaf. Tapi saya mesti ngomongin. Saudara pernah lihat ke belakang nggak? Kalau saudara pup, keren ya pup saya. Saudara pup, terus, keren warnanya. Enggak kan? Kecuali secara medis. Saudara misalnya ada bermasalah dalam pencernaan saudara. Kata dokter bilang, nanti lihat ya, jangan-jangan kamu ada bleeding, ada pendarahan, ada warna merah nggak? Ya, seperti itu. Memang ada studinya loh. Ya makanya jangan jadi dokter. Agak geli gitu. Ada studinya bahwa ini sakitnya ini, warna ini sakitnya. Nggak pernah kan secara umum saudara pup, saudara lihat, keren pup saya hari ini, keren banget, kuning keemasan. Nggak kan? Nggak pernah gitu kan? Itu semua sampah. Ketika saudara melihat sampah, ketika
melihat ke belakang, yang dianggap sampah itu udah dilupakan semuanya. Itu sampai segitunya kita harus melupakan yesterday, hari yang lalu. Karena ketika saudara tidak bisa melupakan yesterday, hari yang lalu, saudara tidak bisa moving forward. Saudara tidak bisa looking forward. Saudara tidak bisa melihat ke depan dan maju. Ya, luar biasa ya di dalam ayat 8 ini. Paulus melupakan apa yang di belakangnya untuk melihat ke depan dan bergerak maju. Meskipun ada rintangan ketika kita bergerak maju. Contohnya, boleh nggak ya kita lihat belakang? Kalau contoh tadi ya udah pasti nggak boleh. Tapi sebetulnya boleh juga kalau hanya untuk melihat sesuatu yang menjadi baik. Misal kalau saudara mengemudi, saudara kalau mau belok ke kanan, siapa yang bisa mengemudi sih? Pasti lihat sen kiri kanan dong, betul nggak? Untuk lihat, oh aman nih, saya baru belok, betul? Ya, ayo. Tapi kalau secepat itu pasti lihat lagi ke depan, looking forward, betul nggak? Kalau melihat terus ke sen, apa yang terjadi? Tabrakan, atau malah muter di situ terus sampai, betul nggak? Ya. Boleh kali-kali lihat ke belakang, tapi secepat itu kita boleh harus lihat ke depan. Tapi kalau nasihat firman Tuhan ya jangan lihat ke belakang. Ya, ingat cerita tentang Lot. Ya, pada waktu itu Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora. Tuhan bilang lari, ya, lari dan jangan lihat ke belakang. Tapi istrinya bandel. Apa yang terjadi? Istrinya jadi tiang garam. Gara-gara dia melihat Tuhan sedang menghukum kota Sodom dan Gomora. Jadi kita harus terus melihat ke depan. Karena ketika saudara melihat ke depan, saudara bisa bergerak maju. Ketika saudara melihat ke belakang, saudara nggak bisa bergerak maju. Betul? Coba, saudara mau jalan ke sana, lihatnya ke depan atau ke belakang? Atau ke samping? Ke depan kan? Saudara coba lihat ke belakang. Nanti praktekin di rumah ya. Susah. Nggak bisa maju, ya. Saudara mau maju ke depan, tapi saudara lihat ke belakang, bisa maju nggak? Nggak bisa maju. Percaya nggak? Nanti praktekin di rumah. Tapi jangan di jalan ya praktekinnya, nanti di rumah. Saya coba praktekkan. Betul kan ya? Saudara sampai lihat ke belakang, saudara maju, nggak bisa maju loh saudara. Betul, kakinya terkunci. Ya. Ini ada true story. Saya sendiri yang menyaksikan true story ini dari 20 tahun yang lalu. Ada orang yang sakit hati. Karena sakit hati padahal masalah kecil. Saya melihat masalahnya. Dan orang itu nggak bisa mengampuni. Ribut, musuhan, nggak ngomong, nggak diajak ngomong. Sampai 20 tahun lebih. Pernah rasain nggak? Umur kamu udah rasain? 19. Lebih lama dari dia hidup. Nggak diajak ngomong. Sakit hati. Sakitnya sampai di sini. 20 tahun loh. 20 tahun saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang sakit hati melihat ke belakang, masalahnya sepele banget. Dan tidak bisa mengampuni. Akhirnya apa? Terkunci. Nggak bisa bergerak. Oh saya bergerak, oh saya bisa hidup, saya bisa berusaha, saya sukses. Betul, tetapi kamu jalan di tempat. Nggak lari maju ke depan. Rohaninya terus seperti itu. Karena nggak mengampuni dan melihat apa yang di belakang. Dulu ya. Dulu udah merusak keluarga gue. Dulu ya, kamu sudah mengkhianati saya. Dulu saudara. Kita nggak boleh melihat yang di belakang. Jadi makanya sekarang banyak diangkat di sinetron. Ya. Waduh, keluarganya menghancurkan keluarga. Jadi kamu nggak boleh pacaran sama dia. Sampai anak-anaknya makan semua imbas daripada sakit hati itu. Kamu nggak boleh hubungan sama dia, nggak boleh nanya. Seperti itu. Ya, tapi saya menyaksikan sendiri orang yang melihat ke belakang seperti itu. Dan harus benar-benar diselamatkan dan dipulihkan. Ya. Jadi kita harus melupakan masa lalu, yesterday. Ya. Ada peribahasa dalam bahasa Inggris mengatakan seperti ini. Past is nothing. Waktu yang lalu itu gak ada apa-apanya. Yang penting ke depannya. Supaya hari ini ketika kita melupakan masa lalu, saudara bisa melihat ke depan, looking forward and
moving forward. Ya, sekali lagi ketika saudara melihat ke belakang, saudara nggak bisa bergerak, saudara nggak bisa maju. Kalaupun maju dipaksain ya, jatuh, hancur. Ya, jadi langkah yang pertama tadi melupakan masa lalu, kemudian saudara bisa melihat ke depan dan bergerak maju ke depan, melihat maju dan bergerak maju. Itu yang kedua yang Paulus lakukan. Yang ketiga, yang terakhir adalah run. Apa? Lari. Hari ini firman Tuhan bukan ya kita baca dalam perikop yang sama. Filipi 3, 13, 14. Saya bacakan buat saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan apa baca? Berlari-lari. Santai. Jalan santai. Lari-lari kecil, jogging. Enggak. Kata ini adalah berlari-lari dengan cepat kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi artinya kita harus bergerak cepat, bukan jalan santai, apalagi jalan di tempat. Itu nggak akan pernah maju. Tetapi kita harus jalan, bergerak dengan cepat, berlari terus, jangan menoleh ke belakang. Ini juga berlaku dalam poin yang ketiga. Ketika saudara lari, saudara matanya harus ke depan. Dan larinya harus ke depan. Ketika saudara menoleh ke belakang, saudara pasti berhenti. Stop. Terkunci. Saudara tidak bisa berlari lagi. Jadi nggak boleh melihat ke belakang. Semua itu sampah. Ya. Dan saudara harus berlari sehingga saudara mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ya. Bukan tidak ada rintangan ketika kita berlari. Mungkin di depan kita ada lubang, ada rintangan-rintangan. Tetapi Tuhan akan bantu kita mengatasi semua rintangan itu. Ya. Dan ketika kita menghadapi rintangan, biasanya nih 90% orang lebih dekat sama Tuhan. Ketika ada masalah, ya pasti dia lebih dekat sama Tuhan. Yang pernah naik pesawat, ada apa namanya? Turbulensi, ya kayak nubruk awan gitu ya. Padahal kan awan bukan benda padat ya. Kok aneh? Bisa gitu. Ya waktu kami bulan madu dulu 20 tahun yang lalu ya, itu ada sedikit gitu ya, lagi naik pesawat, Tuhan tolong, baru pertama, baru nikah ya, jangan jatuh pesawat, deg-degan loh saudaraku, apalagi yang suka pantau naik pesawat, ngeri begitu, apa yang saudara lakukan? Dari Yesus, Tuhan tolong, apalagi ada di atasnya takut jatuh kan? Biasa kalau ada turbulensi, ada seperti itu, kita dekat sama Tuhan, nggak mungkin nih. Begitu, makan apa ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin seperti itu kan? Nggak mungkin seperti itu. Tapi pasti, Tuhan takut jatuh, takut mati gitu ya. Dekat sama Tuhan. Nah biasanya ketika kita menghadapi masalah, Tuhan memang biarkan itu terjadi. Agar apa? Agar kita dekat sama Tuhan. Ya. Terus berlari dan terus berlari, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang ada di hadapan saudara, itu akan membuat saudara dekat dengan Tuhan dan pasti Tuhan akan membantu kita mengatasi semua masalah yang ada. Sampai kita mendapatkan kemenangan, yaitu hadiah dari Tuhan, panggilan surgawi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang Tim Kooperatif untuk menceritakan. Jadi langkah Paulus jelas ya, untuk mencapai kemenangan, declare. Kemudian apa? Moving forward atau looking forward. Dia menyatakan, kemudian melihat ke depan, bergerak ke depan, and run for the prize, dan lari untuk mendapatkan hadiah. Ya, jadi saudara harus nyatakan bahwa kita, Tuhan yang berdalam atas hidup kita. Kita sudah ditebus oleh darahnya, dan kita milik Tuhan. Kita harus melihat ke depan dan bergerak ke depan, jangan melihat ke belakang. Terus berlari sampai kita mendapatkan kemenangan, hadiah. Itu panggilan surga. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Beri saat
jiwaku, ku kan berdiri dengan badai, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Selalu menopang hidupku. Satu hal yang membuat kadang-kadang kita nggak bisa berlari. Kadang-kadang kita tidak bisa maju ke depan. Boro-boro maju ke depan, bergerak, stuck, tidak bisa bergerak karena masa lalu. Yesterday. Paulus katakan, lupakan itu. Karena itu semua sampah. Maju ke depan bersama dengan Yesus. Gapai semua kemenangan di dalam Yesus. Amin. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Sabar dari hidup menepatku. Firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus melangkah maju ke depan. Kami bahkan berlari mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Mungkin banyak rencana di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik buat hidup kami. Di masa-masa sekarang ini mungkin kami menghadapi banyak sekali kesulitan dan tantangan, tetapi kami tidak memandang masalah itu. Tapi biarlah mata kami, mata rohani kami terutama untuk terus tertuju kepada Tuhan saja yang membawa kemenangan buat kami semua. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, biarlah kami tidak menyia-nyiakan. Tetapi Tuhan Yesus, tujuan akhir hidup kami juga tidak bergeser, tetapi biarlah iman kami tetap tertuju kepada Engkau, dikuatkan makin hari, dan juga perubahan-perubahan akan terjadi dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang itu merupakan sampah buat kehidupan kami, Tuhan Yesus, buat Engkau sendiri, Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus mengambil mutiara yang berharga, yaitu firman Tuhan, dan juga setiap ketetapan-ketetapan Tuhan itulah yang harus kami kerjakan. Dan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kami buang, kami singkirkan dalam kehidupan kami, sehingga setiap rintangan itu dapat kami lalui. Bantu kami Tuhan Yesus melalui proses-proses kehidupan, kuatkan kami, dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya bahwa jatah anak-anak Tuhan adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, perkuat kami Tuhan setiap hari, dan biarlah kami juga boleh punya satu tindakan Tuhan Yesus, iman kami Tuhan Yesus, kami terus membaca firman, berdoa setiap hari sehingga kami tetap terhubung dengan Tuhan, dan itu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami percaya apa yang mereka kerjakan saat ini di masa-masa pandemi ini akan dibuat Tuhan berhasil ketika mereka terus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Khusus hamba berdoa untuk teman-teman yang terpapar COVID-19 pada saat ini, saudara kami, teman-teman kami yang lain. Tuhan, kami percaya hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, bukan COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, bahkan sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk memulihkan. Terima kasih Bapak, biar teman-teman kami di dalam nama Yesus Kristus, mereka semua boleh dipulihkan, boleh disembuhkan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, bahkan kami berdoa untuk kami semua, lindungi kami dengan kuasa dari Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan Kau akan cover kami dengan darah Yesus, sehingga virus COVID-19 ini tidak akan pernah terpapar kepada tubuh kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jatah anak-anak Tuhan adalah kemenangan. Yuk mari kita melihat ke depan, melangkah ke depan, berlari kepada tujuan, dan kita deklarasikan kemenangan. Kemenang-kemenang bersama Yesus Tuhan. Kota persembahan yang bertugas dipersilakan.